apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Oke, senang sekali kita boleh bertemu malam ini dan mari kita siapkan hati kita ya untuk kita bersama-sama akan menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, Bapak Ibu sekalian. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur malam ini Engkau boleh pertemukan kami dalam ibadah Zoom CLCC pada malam ini. Hati, kuasa, mujizat, tanda ajaib terjadi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpujilah Yesus Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama. Selamat malam Bu Andri, sudah bersama kita. Selamat malam Bro Selin, Pak Darmawan ya. Oke, kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus malam ini. Haleluya. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Ya, shalom teman-teman semua. Selamat malam. Shalom Pak John, selamat malam. Puji Malam Tuhan. semua. Oke, Pak Fran Sangki, selamat malam. Haleluya. Ya, shalom teman-teman semua. Selamat malam. Ini kok jadi miring ya? Malam Pak John. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah.
Ya, selamat malam teman-teman semua. Oke, selamat malam Bu Lince, sudah bersama kita ya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita ya. Kita akan beribadah malam hari ini dan doa ini akan dinaikkan nanti ya setelah kita mau masuk firman ya. Sebelum masuk firman kita akan berdoa ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Oke, kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan Yesus. Mohon maaf ada sedikit masalah teknis ya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Oke, saya ingin bertanya buat semua yang hadir malam ini, apa kabar semuanya? Sehat? Yang Ya, percaya sehat? Kita amin. lambaikan tangan, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin ya. John. Anak Tuhan harus sehat terus, Bu John. Oke, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus malam hari ini. Sebuah pujian kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kita sekalian. Haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Oke, kita pujikan pujian ini saudara ya. Dia yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan, dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu memenuhi kami semua di malam hari ini. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja malam hari ini. Amin ya. Ya, Oke, nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau bersaksi, suara nggak keluar, Pak John. Suara Pak John nggak kedengaran. ya. Oke. Ya, Pak Fransangki berdoa dulu buat kita semua di malam hari ini. Baik, terima kasih Pak John. Bapak Ibu, Oh, suara saya nggak kedengaran? Masa? ya, Suara Pak kedengaran, Fransangki bisa didengar? Oh, sebentar. kedengaran sekarang Pak Iya, John. iya. Oke, sebentar ya. Iya, iya.
Lah itu pasti bojone kan sing ngomong iki kok bojo sih. Bahasa itu kan enggak punya gereja. Bahasa itu sampai sekarang enggak punya gereja loh. Oh, jadi dia datang ke gereja. Itu gereja deh, enggak mau. Terus maksudnya itu wis sebate jadi baser mungkin yo. Jadi kamu gereja kan enggak mau tuh Dulu gereja kuno dalan ngono yo. Terus tuh kibarku buka gereja kuno ya apa nek perkara aku cek Pak kan sing tapi jangan depan gereja atau dari gak buka gereja dia Pak yuk. Donda. Oke, teman-teman sebentar ya. Tahu siapa? Dari tempat ini ada gereja. Ya di Papua ini akeh lho. Gini cuy, kono mungkin pilih pantau di konten bagus kok. Pilih pantau aja konsumen bagus enak. Kon kan gak ro, kan tapi ini bisa ro. Ambak wis anu buat kabeh ya. Mungkin gerejanya itu gak beres. Oh, pinter kok. Bisa juga. Iku pengaturan kudus kok. Banyak gereja sing anu akeh bukti Bandung. Oh, gereja gak beres. Bukan gerejanya, pendeta-pendetanya sing gak beres. Gerejanya nggak mungkin nggak beres, pendetanya nggak beres, oknumnya itu. Itu loh, ono arek muda-muda saiki iki wong dadi pendeta-pendeta. Terus sik nom-nom, terus dia ngomong ngene. Masa anak-anak Ya, shalom semuanya. Praise God. Maaf ya, kita agak sedikit terganggu sedikit ya. Oke, selamat malam Bu Ong. Ya, Cifung, Ci Catherine ya. Ya, selamat malam. Ko Ahan bersama sama Bu Beli sudah bergabung ya. Oke. Memberkati. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan di malam hari ini, dan lain-lain mic-nya harap dimatikan supaya bisa memperlancar ya ibadah kita malam hari ini. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita pujikan pujian ini, kita mau rasakan kasih Tuhan ya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari katakan sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari bersama angkat suaramu bagi Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari Tuhan, sementara umat-Mu datang menyembah Engkau malam ini, biarlah Engkau mencurahkan kasih kuasa-Mu bagi kami semua. Oh Tuhan, terima kasih. Mari semuanya berkata di dalam Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari bersama angkat suaramu bagi Dia. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan iman katakan sama-sama, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Ini doa kami. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari sembah Yesus. Mujizat-Mu terjadi sekarang ini. Amin Tuhan. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Tuhan, kami merindukan mujizat-Mu malam ini buat setiap anak-anak-Mu yang hadir. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dalam nama Yesus mujizat terjadi. Percaya malam ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan, Engkau terima pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oh praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan, kami tahu di altar-Mu kami berjumpa dengan kuasa-Mu, kasih-Mu, mujizat-Mu terjadi bagi semua yang percaya malam hari ini. Percaya Engkau terima sesuatu yang ajaib terjadi. Haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama ya. Haleluya. Oh glory, haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan. Sesuatu yang kami harapkan, yang kami perlukan, sedang datang dan Tuhan sedang menyatakan terjadi bagi kami semua. Mari kita nyatakan sama-sama. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Mari dengarkan dia berfirman bagi kita semua. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Dengan iman katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Dengan iman katakan, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ini kami semua Tuhan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kami mau dengar firman Tuhan. Dia berfirman,
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Terima kasih Tuhan, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Katakan sama-sama, Dia ubah hidupku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Terima kasih Tuhan. Dalam malam ini umatmu berjumpa dengan Engkau Yesus dalam hadirat-Mu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin. Oke. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa sama-sama dan Pak Frans Angki akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan ya. Silakan Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu, selamat malam, shalom. Mari kita shalom. Mulai ibadah kami dengan doa kepada Bapa di surga. Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang bertakhta di Elohim ya Tuhan, malam hari ini Tuhan Yesus kami datang ke altar-Mu ya Bapa. Kami mohon sesuatu terjadi pada kehidupan kami malam hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan urapi kami semua malam hari ini ya Bapa. Kami yang berbeban berat, yang tanggung oleh-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu menyertai kami pada malam hari ini ya Bapa. Urapi kami semua pada malam hari ini, saat ini Tuhan Yesus. Setiap detik, setiap menit, setiap jam ya Tuhan Yesus, setiap hari. Bapa memberkati kami Tuhan Yesus. Setiap saat kami menyerukan kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapa berkati kami pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Dengan kuasa-Mu ya Bapa, di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus. Saat ini kami sedang berkumpul ya Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi kami semua pada saat ini Tuhan Yesus. Urapi PS John Sarbunan ya Bapa yang akan membawakan firman-Mu itu ya Bapa. Biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami. Dan kami membawanya ke dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Tuhan Yesus Bapa Surgawi, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Malam hari ini Bapa, berkati kami Tuhan Yesus. Kawan-kawan kami yang tidak sempat hadir pada malam hari ini Bapa,
Gerakan hati mereka ya Tuhan dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kuasa-Mu sungguh indah, sungguh baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus Bapa di surga, dengarlah doa ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan pada Bapa di surga. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, dengarlah doa ini. Haleluya. Amin. Suara nggak dengar, Pak John? Oke, baik, ketutup. Ya, puji Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Kita senang sekali ya boleh bertemu malam ini. Oke, Cifung rupanya sudah sampai ya di rumah. Oke, baik. Saya ingin memastikan dulu, Bu Rosalin, apakah masih Bu Rosalin, apakah masih di rumah sakit? Enggak, sudah di rumah, Pak Oh, John. sudah di rumah ya. Oke, bagaimana signalnya aman di sana? Aman ya? Yes. Ya, aman. Oke. Baik. Ya, kita akan sama-sama akan merenungkan firman Tuhan malam ini. Haleluya, praise God. Oke, nanti kita akan mendengarkan kesaksian juga dari Pak Darmawan Lim ya. Haleluya. Selamat datang Bu Lince, sudah bersama kita malam ini. Praise the Lord. Kesaksian Bu Lince kemarin hari Sabtu. Sungguh indah ya untuk menghibur kita semua. Pada hari Sabtu kemarin, bahwa ternyata orang-orang yang dalam pergumulan persoalan, ketika dia datang sujud di altar Tuhan berseru, ada jawaban, ada pertolongan, dan itulah kita semua, saudaraku ya. Kita perlu jawaban dalam hidup kita, saudaraku. Suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong, anak mantu tidak bisa menolong, mertua tidak bisa menolong. Saudara, sahabat, siapapun tidak bisa menolong. Ingat satu pribadi yang bisa menolong engkau dan saya, yaitu Yesus Tuhan ya. Dokter juga tidak bisa menolong. Yesus Tuhan bisa menolong kita semua. Karena itu, saudara, taruh imanmu, pengharapanmu, kasihmu hanya kepada Tuhan saja. Itu yang Tuhan mau ya di dalam hidup kita semua. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan mari kita akan sama-sama perhatikan firman Tuhan malam hari ini ya. Malam ini saya angkat sebuah tema, yaitu kemuliaan Allah dalam kodrat ilahi. Ya, katakan kodrat ilahi. Amin ya. Kita akan lihat dulu sebuah renungan firman Tuhan malam hari ini, dan saya berharap Bapak Ibu sekalian sudah siapkan pulpen dan buku catatan untuk mencatat ya ayat-ayat firman Tuhan yang saya akan bagikan. Kalau saudara-saudara tidak membawa catatan pun, saudara bisa screenshot ya di layar monitor, dan saudara bisa menikmati akan firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-252. Tema kita pada malam hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam kodrat ilahi. Katakan kodrat ilahi. Haleluya. Oke, sudah muncul belum? Belum muncul ya. Dan nanti kita akan lihat nats Alkitab kita malam ini terambil dari Yohanes 1 ayat 12. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan Ibu Rosalin dari Jerman yang ada di Surabaya, silakan memperdengarkan ayat firman Tuhan malam ini. Ya, shalom semuanya. Terima kasih Pak John, kesempatan yang diberikan pada saya. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya. Silakan Bros. Ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Ya, shalom. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Bisa dengar Pak John? Pak John? Pak John, bisa dengar? Nggak ada suara Pak John. Pak John, signalnya hilang, kan? Iya, nggak ada. Amin. Jadi apa maksud dari kodrat ilahi?
Yaitu semua mereka yang telah menerima Yesus. Itu mereka. Ya, 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 bisa. Pak John suaranya hilang. Pak John, gak ada suaranya Pak John. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya terganggu. Ya, tadi ayatnya sudah diperdengarkan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya apa, saudara-saudaraku? Supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jadi maksud dari kodrat ilahi itu orang-orang yang menerima Yesus, yaitu mereka yang percaya ya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Itulah kodrat ilahi, saudaraku. Ya, jadi kodrat ini sesuatu yang menunjukkan identitas kita semua, saudaraku. Nah, saudara-saudara, kita akan lihat lebih lanjut ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi bagi siapa? Bagi orang percaya yang telah menerima Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan. Dan kemudian dia diberinya kuasa. Katakan kuasa. Kuasa diberikan untuk apa, saudara? Tujuannya untuk apa? Supaya dia menjadi anak Allah. Ya. Nah, kata anak Allah ini, Bapak Ibu, banyak orang salah konotasinya, salah pengertian. Anak Allah berarti Allah itu beranak. Ya. Mereka berpikir konsepnya itu kalau punya anak kan harus kawin. Jadi kalau ada Allah Bapa, ada Allah anak, pasti ada Allah ibu, saudaraku ya. Jadi mereka berpikir Allah Bapa dengan Allah ibu kawin, lalu punya anak, namanya anak Allah. Bukan begitu, saudaraku. Anak Allah itu adalah sebuah gelar, ya. Anak Allah itu adalah sebuah sebutan, sebuah predikat yang diberikan kepada Yesus. Seperti kita mendengar istilah anak kunci, ya. Apakah Bapak kunci kawin dengan ibu kunci lalu punya anak namanya anak kunci? Tidak begitu, saudaraku. Demikian juga dengan anak emas, ya, anak tangga, itu sebutan, itu gelar, ya, itu predikat yang diberikan, saudaraku. Nah, Yesus adalah anak Allah, dan kita semua juga yang telah menerima Yesus, kita yang percaya, kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita ini memiliki kodrat ilahi. Katakan kodrat ilahi, ya. Artinya kita sefrekuensi. Kita sefrekuensi dengan pribadi Tuhan.
Jadi Yesus anak Allah, kita juga adalah anak Allah. Ya, saudaraku. Sejak kapan kita menjadi anak Allah? Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini ada sebuah perubahan status. Dari yang tadinya kita ini anak secara jasmani, dari orang tua kita, papa mama kita, tapi sejak kita dilahirkan dari roh dan air, kita ini menjadi anak Allah. Ya, pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, pada saat itulah Yesus diakui. Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, jadi sejak engkau dan saya bertobat, percaya Yesus, kita terima Yesus, buka hati, terima Yesus dalam hidup kita secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita memberi diri dibaptis, baru disitulah kita diakui sebagai anak Allah. Ini adalah kodrat ilahi, ya. Sampai sini paham Bapak Ibu sekalian, ya. Dan untuk kodrat ilahi, kemuliaan Allah dalam kodrat ilahi. Pertanyaannya begini, saudaraku. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kodrat ilahi? Apa jawabannya? Sudah tentu ada, ya. Saudaraku, kalau saudaraku orang tidak memiliki kodrat ilahi, apakah ada kemuliaan Allah di dalam dirinya? Jawabannya sudah tentu tidak ada, ya. Kemuliaan Allah itu hanya dinyatakan kepada orang-orang yang telah memiliki identitas sebagai kodrat ilahi. Dia adalah anak Allah. Ada kemuliaan Allah di dalamnya. Amin. Nah, kita bisa pelajari, saudara-saudara, terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 13 sampai 15. Dari ayat-ayat tersebut akan menggembirakan hati kita. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini saja, saudara-saudara sekalian, kita akan menemukan ada 3 rahasia, ya, 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti, katakan mengerti. Karena di luar sana banyak orang tidak mengerti tentang kodrat ilahi ini, ya. Kita di sini semua dalam ibadah Zoom CLCC, malam ini Tuhan mau kita mengerti. Mengerti bagaimana? Bahwa ada kemuliaan Allah dalam kodrat ilahi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kodrat ilahi itu siapa dia. Kita lihat yang pertama rahasianya, dia adalah orang yang menolak. Katakan amin. Ada yang harus kita terima, tapi ada yang harus kita tolak. Nah, apa yang harus kita tolak? Yang pertama, dia menolak dengan tegas. Bilang menolak dengan tegas. Amin. Menolak dengan tegas apa, saudaraku? Cara hidup, ya, saudara-saudaraku, menurut daging yang membawa dia akan mati. Mati secara apa? Secara roh. Orang yang mati secara roh, dia tidak punya sebuah keintiman dengan Tuhan, saudaraku. Ya, dia terpisah jauh dari Tuhan. Itu orang yang mati secara roh. Kenapa? Karena dia bukan mengikuti roh Allah, tapi dia mengikuti adalah kedagingan dia yang membawa dia akan mati. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 13. Ya, sebab Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh rohmu kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Amin. Sebab jika kamu hidup menurut apa? Menurut daging. Tuhan ingin engkau tidak hidup menurut daging. Karena orang-orang mengikuti hidup menurut daging, itu akan membawa dia kepada kebinasaan, mengalami kematian. Kematian secara apa? Secara rohani. Artinya dia memiliki hubungan yang terganggu dengan Tuhan. Dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Ya, itu kenapa? Sejak kapan orang itu mulai mengalami kematian secara rohani? Pada waktu dia mulai hidup mengikuti saudaraku, yaitu daging, ya. Cara hidup menurut daging ini, kalau kita mau melihat kemuliaan Allah dalam kodrat ilahi, ciri yang pertama kita harus menolak dengan tegas. Katakan amin. Baru kita bisa lihat kemuliaan Allah dalam kodrat ilahi. Amin, ya. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ciri yang kedua dari siapa orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kodrat ilahi. Yang pertama tadi dia sudah menolak. Nah, setelah itu, setelah dia tolak, maka yang kedua baru dia mengerti sekarang. Amin, ya. Dia mengerti, yang kedua dia mengerti apa? Dia mengerti kehendak Tuhan. Amin, ya. Dia mengerti kehendak Tuhan kemana saja dia melangkah. Ya, saudaraku.
dia dipimpin Roh Allah. Kalau tadi pertama dia dipimpin oleh daging, dan dia harus menolak itu, sekarang dia mengerti bahwa Tuhan mau, kemana saja dia melangkah, dia dipimpin Roh Allah. Amin ya. Kita lihat Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Amin. Ini luar biasa, sebuah pernyataan yang indah sekali. Semua orang yang dipimpin Roh Allah. Siapa dia? Orang yang dipimpin Roh Allah. Alkitab menyebutkan dia adalah anak Allah, ya. Jadi beda anak Allah dengan anak duniawi apa, saudaraku? Anak Allah dipimpin Roh Allah, sementara anak-anak duniawi kedagingan dia dipimpin oleh kedagingan, saudaraku. Maka orang-orang yang dipimpin oleh kedagingan, dia tidak akan pernah bisa mengalami kemuliaan Allah dalam dirinya. Orang-orang yang mengalami kemuliaan Allah dalam dirinya adalah orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah saudara punya aktivitas yang begitu banyak, tapi Tuhan ingin engkau sempatkan waktumu untuk engkau beribadah kepada Allah. Nah, itu adalah orang yang mengerti dia dipimpin oleh Roh Allah. Suatu hari ketika engkau dalam keadaan hatimu sedang marah, hatimu sedang jengkel, hatimu sedang dongkol, hatimu sedang penuh dengan kebencian, penuh dengan kedendaman, dan Tuhan berkata, ampuni orang yang menyakitimu. Dan engkau berkata, ya Tuhan saya mau. Ya Tuhan saya mau nurut, saya mau ikuti. Nah, itu tanda orang yang dipimpin Roh Allah. Apa yang Tuhan mau dia lakukan, dia lakukan. Itu orang yang dipimpin Roh Allah, ya. Nah, malam ini Bapak Ibu sekalian, siapa yang suruh kita beribadah malam ini? Ini adalah Tuhan sendiri yang menyuruh kita, dan saya percaya Roh Allah yang menuntun kita. Meskipun dalam pertemuan ibadah ini seringkali ada halangan, ada hambatan, ada rintangan, ada tantangan, tapi ternyata kita nggak berhenti, kita nggak diam, saudaraku, kita nggak menyerah, kita maju terus, Bapak Ibu. Nah, ini tanda orang yang dipimpin Roh Allah, dia tidak menyerah kepada masalah, dia tidak menyerah kepada persoalan, dia tidak menyerah kepada rintangan, dia akan terus maju terus. Itu orang yang dipimpin Roh Allah, dia tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Katakan amin. Tapi kalau orang tidak dipimpin oleh Roh Allah, ya wes, nasib memanglah begini. Akhirnya apa, saudaraku? Mulai patah semangat, mulai tidak lagi setia, Bapak Ibu. Nah, saya percaya malam ini, orang-orang yang hadir, engkau adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Katakan amin. Jadi engkau yang dipimpin oleh Roh Allah itu, engkau mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Engkau belajar menyenangkan hati Tuhan. Meskipun dalam hidupmu banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak masalah yang sedang terjadi. Ya, amin. Ini ciri yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kodrat ilahi? Mari kita lihat ini ciri yang ketiga. Yang ketiga, setelah dia menolak, dia mengerti. Nah, sekarang ini dia dahsyat. Sekarang dia adalah orang yang menerima. Menerima apa, saudara-saudara? Dia menerima Roh Kudus, ya. Katakan menerima Roh Kudus. Amin. Dia menerima Roh Kudus yang menjadikannya anak Allah. Amin ya. Bukan oleh roh perbudakan. Indah sekali kalau saudara saya ini menjadi orang yang merdeka, tidak lagi menjadi orang yang diperbudak. Kita jadi orang merdeka itu bahagia sekali. Mari kita lihat ya, Roma pasal 8 ayat 15. Ya. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Amin. Ada banyak orang tidak mengerti tentang kemuliaan Allah dalam kodrat ilahi, sehingga apa? Mereka diperbudak, ya, mereka hidup tertekan, mereka hidupnya susah, stres, depresi, frustrasi. Saudaraku, kenapa? Karena mereka tidak menerima Roh Kudus yang menjadikan mereka anak Allah. Orang-orang yang tidak menerima Roh Kudus dalam hidupnya, yang membarui hidupnya, dia akan selamanya menjadi budak. Budak apa? Budak dosa. Budak apa? Budak ketakutan. Budak apa, saudaraku? Budak dari iblis, saudara, akan memperbudak dia sehingga hidupnya tertekan, hidupnya susah,
Iblis berkata kamu tidak bisa disembuhkan. Iblis berkata kamu tidak bisa diberkati. Iblis berkata bahwa kamu tidak punya masa depan yang penuh harapan. Dan ketika dia mendengar perkataan-perkataan seperti itu menjadi satu beban yang menindih kehidupan dia. Malam hari ini Tuhan minta, Tuhan ingin engkau yang mengerti engkau adalah kodrat ilahi. Saudara kasih Tuhan, biarkan Roh Kudus yang menjadikan engkau anak Allah. Katakan amin ya. Karena itu mari kita buka hati, kita menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak Allah. Katakan amin ya. Jadi orang yang mengerti bahwa dia adalah anak Allah itu karena dia sudah menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Berapa banyak saudara malam ini yang sadar bahwa engkau butuh Roh Kudus? Lambaikan tangan. Amin. Roh Kudus ingin engkau merdeka dari setiap roh perbudakan, ya, budak dosa, budak ketakutan, budak persoalan. Tuhan ingin engkau merdeka malam ini. Haleluya. Sehingga hidupmu benar-benar tidak mengalami ketertekanan lagi. Hidupmu dipulihkan Tuhan. Nah, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku, dari 3 rahasia ini. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya, ini dia, saudaraku. Yang pertama, saudara kita perhatikan, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Saudaraku, dia hidup karena dia mematikan perbuatan tubuh, ya, perbuatan tubuh oleh apa? Roh, ya. Kita lihat di sini di dalam Roma pasal 8 ayat 13. Ini sebentar saya edit dulu ya. Oke. Ya. Ya, silakan Bros. Ya. Yang ketiga. Roma 8 ayat 13. Oh ya. Ya. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh rohmu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Amin. Kapan engkau dan saya akan hidup? Ketika kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh yang seringkali membuat kita berdosa, membuat kita seringkali jauh dari Tuhan, membuat kita seringkali merasa tertuduh, merasa bersalah. Nah, kita mematikan setiap perbuatan-perbuatan tubuh itu, saudaraku, ya. Bapak Ibu sekalian, inilah hasil dari orang-orang percaya yang taat pada firman, ya. Dia mematikan perbuatan tubuh yang membuat dia itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, karena itu kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kita mengikuti apa yang maunya Tuhan. Lihat yang kedua, hasil yang kedua ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapatkan apa, saku? Dia mendapatkan sebutan baru. Sebutan barunya bagaimana? Bahwa dia adalah sebagai anak Allah. Amin ya. Katakan, saya adalah anak Allah. Mari kita lihat ayatnya ya. Roma pasal 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Amin. Semua orang tanpa terkecuali yang dipimpin roh Allah termasuk kita-kita semua ini. Maka kita ini adalah anak Allah. Ya, kapan ini terjadi? Pada saat kita berkata, mari Roh Kudus pimpin hidupku, supaya aku tidak salah langkah, supaya aku lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Baru di situ kita adalah menyadari kita adalah anak Allah. Amin ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Haleluya. Oke, kita lihat yang terakhir, yang ketiga ya. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dijadikan anak Allah. Dan dia berseru, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Kita lihat ya, ayatnya Roma pasal 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu akan menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Amin. Oleh roh itu, Roh Kudus yang di dalam diri kita yang memimpin kita, kita berseru. Berserunya bagaimana? Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Kita dapat berseru seperti itu. Amin ya. Kita dilayakan menjadi anaknya, saudaraku. Luar biasa. Jadi jangan cuma bangga, aku ini are Surabaya, ya. Jangan bangga ya bahwa saudara itu anak Surabaya.
are Surabaya atau are mana, saudaraku. Kita ini adalah anak Allah, ya. Ini luar biasa. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian, dan puji Tuhan kita akan berdoa ya. Malam ini ada Ibu Ong Gyo Kim akan berdoa untuk kita dulu, untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar ya di malam hari ini. Haleluya. Ya, Pastor John. Ya, amin. Selamat malam semuanya. Mari kita berdoa. Ya, shalom. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu pada jam petang malam saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami sudah memuji nama, dan kami sudah mendengarkan bagian dari firman dengan begitu indah ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kami Tuhan dipimpin dengan roh-Mu ya Bapa. Dan kami Tuhan telah sudah Engkau jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau selalu ya Tuhan yang berkuasa di dalam diri kami ya Bapa. Karena kami Tuhan seringkali Tuhan merasa ketakutan dan lemah, kekhawatiran Tuhan. Tapi bersama Engkau Bapa, kami kuat bersama Engkau Tuhan. Kami mendapatkan Tuhan kekuatan ya Tuhan yang luar biasa. Karena roh-Mu ya Tuhan. Kami ada bersama-sama Engkau ya Bapa. Dan Engkau bersama-sama di dalam kehidupan kami Tuhan. Berjalan Tuhan dengan Engkau ya Tuhan. Berjalan dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terjadilah semuanya ya Bapa. Kasih dan kemurahan-Mu yang kami rasakan yang begitu besar yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa. Karena oleh kasih-Mu Tuhan, kami dapat hidup ya Tuhan. Dengan sempurna ya Tuhan. Dengan di dalam jalan-jalan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Kami percaya Tuhan pada malam ini Tuhan anak-anak-Mu yang di sini Engkau memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan juga Engkau memberikan Tuhan hikmat marifat yang daripada Engkau ya Bapa. Kau tambahkan Tuhan kesehatan kami ya Tuhan, kesehatan anak kami ya Tuhan. Supaya Tuhan ya Yesus Tuhan. Oleh Tuhan dan kami selalu mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Oh Tuhan, Engkau lah yang Rafa ya Tuhan. Engkau yang sudah menyembuhkan Tuhan. Anak-anak-Mu yang sakit malam ini, yang visum ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang berkuasa Ya, Tuhan. Yesus. Oh, menyempurnakan kami juga, Nathan Tuhan. Engkau sudah sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Ya Yesus. Tuhan. Kami imani Tuhan, kami sangat percaya Tuhan. Uluran tangan Tuhan tepat pada waktunya ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib mencucurkan darah ya Tuhan. Ini semua Tuhan untuk menebus segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Biarlah kami hidup Tuhan lebih Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, biarlah Tuhan kasih-Mu selalu Ya Yesus. menyempurnakan kami Tuhan dalam hidup ini. Dan keluar masuk anak-anak-Mu juga visum Tuhan. Engkau yang menudungi dengan tiang api dan tiang awan. Kami percaya Engkau memberkati ya Tuhan. Yang visum ini yang hadir maupun yang tidak hadir. Tuhan, Engkau yang menyertai juga Bapak. Engkau memberkati juga ya Bapak. Yang ada yang sakit juga Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang berbeban juga Tuhan. Engkau angkat ya Tuhan. Dan yang susah Engkau beri penghiburan. Oh Tuhan, yang tidak ada Tuhan, Engkau Yehova Jireh, Engkau sudah menyediakan semuanya Tuhan.
Dan Amin. kami juga berdoa untuk Pastor John ya Tuhan. Berikanlah dia selalu kesehatan. Berikanlah dia Ya selalu Yesus. kekuatan, panjang umurnya daripada Engkau ya Bapak Amin. juga. Tuhan, Bu Sinta, Tuhan berikan kesehatan, panjang umur ke Tuhan, berkat-berkat yang berlimpah ya Bapak, dan ketiga anaknya, juga orang tuanya Bu Sinta, keluarganya Bu Sinta ya Tuhan. Keluarga besarnya Bu Sinta, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan juga buat Bapak Mama Bu Sinta. Juga Pastor John, Tuhan, Engkau berikan kesehatan untuk keluarganya juga Tuhan, juga untuk Bu Desi. Engkau sudah Ya, Yesus. sembuhkan dari sakit Amin. penyakit Bapak. Di Makasih dalam Tuhan. nama Amin. kami percaya, kami iman semuanya Bapak. Juga Engkau Yehova Jireh ya Tuhan. Engkau juga menyediakan segala keperluan Tuhan. Bu Desi ya Bapak, di dalam nama Tuhan. Juga kami serahkan Tuhan semuanya ini Tuhan, kami peralaskan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang luar biasa, yaitu nama yang ajaib dan penuh kuasa. Di dalam nama, satu nama-nama yang ajaib dan nama yang kuasa itu Tuhan kami pegang terus. Karena kami Tuhan Ya, Yesus. percaya ya Tuhan. Hanya Engkau Allah kami yang tidak pernah gagal. Oh, mulai dahulu, kemarin, hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa petang malam hari ini kehadirat-Mu Bapak. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ongkyo Kim untuk doa yang sangat indah ya. Malam ini terima kasih juga Bu Rosalin telah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini, dan terima kasih Pak Frans Angki yang sudah berdoa tadi ya sebelum firman Tuhan dibentangkan. Oke. Malam ini kita akan menaikkan doa profetik saudara-saudara sekalian ya. Dan nanti doa profetik ini nanti mohon Ibu Weli untuk memperdengarkan ya. Doa profetik untuk kita sekalian, menaikkan doa profetik. Ibu Weli Hukum dari Kota Jayapura, Papua. Nanti saudara-saudara kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang dalam kondisi kesehatan ya, termasuk juga putranya Bu Ongkyo Kim, temannya Bu Weli ya, Bu Weli sendiri kita doakan ya. Haleluya. Amin. Oke, Pak Darmawan, teman-teman semua yang hadir nanti saya akan doakan satu-satu ya. Oke, haleluya. Kita akan menaikkan doa profetik malam hari ini. Dan doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukumun, nanti untuk pengumuman akan disampaikan ya oleh Bapak Darmawan Lim setelah ini. Haleluya. Silakan Bu Weli. Ya, baik, makasih Bapak Pendeta. Bapak Ibu, mari kita mendeklarasikan doa profetik di malam hari ini dengan mengaminkannya dengan air isi. Doa profetik. Iku artinya iku aku percaya toh Jo ya. Alif sif iku aku percaya toh. Enggak tahu. Ya, aku terima. Amin. Aku terima. Ya. I receive, aku terima. I receive, aku terima. Cifung. Ya, betul. Ya. Ya, baik. I receive, aku terima. Amin. Ya. Kita mendeklarasikan doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Amin. I receive. Aku terima. Amin. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang pembangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Aku terima. Yes, amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. Amin. Aku terima. I receive. Amin. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Aku terima. Amin. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. Amin. Aku terima. I receive. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. Amin. I receive. Aku terima. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. I receive.
Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. Air Isi, aku terima. I receive. Amin. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. Amin, aku terima. Puji Tuhan. Amin. I receive. Amin. Amin. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam Haleluya, kebenaran praise God. dan Amin, ya. setiap hari mengalami Oke, semua terobosan mengaminkan. keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. I receive. I receive. Amin. Gereja Yes. CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. receive. I receive. Ya. Gereja CLCC sedang Praise dibawa God. Tuhan Terpujilah dalam Tuhan selama-lamanya. pergerakan kebangunan Oh, rohani haleluya. terbesar. Bersatu hati kita Dan berkata. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Katakan, I receive. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Amin. Buat pengumuman yang telah doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun Amin. dari kota Jayapura, Papua. Bu Weli, dengan adanya engkau deklarasikan iman itu doa profetik, maka hari ini juga kuasa Tuhan terjadi. Amin. Kakimu sembuh, tidak bengkak lagi. Amin. Jantungmu Amin. stabil. Siapa yang sakit Amin. malam Dalam ini? nama Yesus. Jantungmu sehat, I tidak receive. ada yang Amin. sakit, semuanya sembuh. I receive. Doa I anak receive. daripada Bu Ong Tio Kim, Saudara Nathan disembuhkan Tuhan, Pak Bruli Haleluya. disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit malam ini sudah disembuhkan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Amin, ya. Amin. Ya. Sembuh. Amin. Tuhan sembuhkan Nathan, ya. Amin. Amin. Oke. Berangkat nanti cukup. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pengumuman Tuhan berkati. yang akan disampaikan oleh Bapak Darmawan Lim Erna, Tuhan berkati ya. dari kota Medan. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Darmawan Lim dari kota Medan. Kepada Pak Darmawan Lim, dipersilakan. Ya, salam teman-teman semuanya, salam pastor, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Halo Pak Darmawan Lim. Pengumuman info gereja Ya, silakan. CLCC. Shalom, shalom. Salam. Ya. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Pastor naik. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA ya. Gereja CLCC dengan nomor rekening 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor rekening dengan nomor HP Pastor John ya 0813 3069 2929 atas nama Marius Johanis. Belum tampil Pastor John, naik lagi.
Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1. Mujizat ya, 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan, MA dan tim doa dimulai pada pukul jam 1 waktu Indonesia Barat. Masuk melalui Zoom live streaming. Klik link di bawah ini. Ya, link di bawah ini ya, seperti yang link yang tertera ini ya. Dengarkanlah kesaksian mereka yang mengalami mujizat. Ya, naik lagi Pastor. Doa mujizat 1 jam setiap hari bersama PS John Sarbunan MA dan tim doa. Ya, Oke, silakan. Pak Darman bisa lanjutkan. Belum naik, Pastor. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat. Naik lagi, Pastor John. Pastor John, belum naik itu. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu ya, 27 April 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, bertempat di Ibu Yeti Sulistyo Rini ya, Perum Grand Alexander Hills, Puri Suryajaya, Blok A7 sampai 28, Desa Damarsi. Naik lagi, Pastor. Naik lagi, Pastor John. Bersihkan ya Tuhan. Bapak sama Hendrik pulang kapan? Nanti. Agar dia mengalami besar. Desa Damarsi Sedati ya, Sidoarjo. Naik lagi, Pastor John. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor HP 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday April 2024 ya. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara dan saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor HP 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Ya, Pak Darmanim, halo, apakah mau bersaksi? Singkat aja, Pastor, tentang sebentar. Ya.
Ya, terima kasih Pastor John, teman-teman semuanya. Salam, selamat malam. Ya, Saya shalom. cuma mau sedikit memberitahukan tentang kesaksian yang saya alami kan, dalam kehidupan saya. Ya, ternyata kemarin kan saya pernah minta doa sama Pastor John kan, yang hubungan dengan istri saya, dan istri saya puji Tuhan sudah baik, sudah bersama kita. Itu berkat doa teman-teman semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Cuma satu hal yang saya mau sharingkan malam hari ini adalah tentang Tuhan menyuruh saya ikut satu seminar Hagai. Ya, ternyata itu disuruh Tuhan untuk kita berdua ikut. Tujuannya apa? Di situ saya baru ngerti ya. Setelah lewat seminggu seminar Hagai itu saya ikuti. Seminar Hagai ya, Hagai International Ministry. Mungkin teman-teman bisa tahu juga ya. Itu adalah dengan moto adalah Ending Gospel Poverty. Adalah menghilangkan kemiskinan kekristenan di dunia ya, khususnya di Indonesia. Seperti kita tahu sekarang ini kan, kekristenan ini banyak sekarang hanya sekedar KTP ya. Maksudnya hanya sekedar logo bahwasan dia Kristen. Tapi dalam perwujudannya, kehidupannya mereka tidak melakukan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, di luar itu baru saya belajar ternyata di seminar Hagai itu kan melatih kita punya kepribadian, bagaimana kita bisa belajar memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Ya, jadi banyak orang Kristen kadang-kadang termasuk saya sendiri kan, saya baru ikut Tuhan 2019 kan, dan kita bilang kita mengasihi Yesus, mencintai Yesus kan, tapi karakter kita nggak bisa mewujudkan kita benar-benar orang Kristen atau tidak. Ya, tidak bisa menjadi teladan di lingkungan sekitar kita. Itulah sebabnya kan kemiskinan kekristenan di dunia ini semakin hari semakin besar. Dan ini adalah satu lubang besar di dunia. Yang tugas kita lah sebagai orang Kristen yang saat ini dipersiapkan Tuhan menjadi alatnya, termasuk dengan Zoom online gereja CLCC ini, kita belajar ya, tidak hanya mendengar firman Tuhan, belajar menjadi pelaku, ya, menjadi teladan Kristus. Maksudnya teladan itu bagaimana kita introspeksi diri, apa yang harus kita lakukan supaya kita betul-betul bisa memiliki karakter Kristus yang bisa kita pancarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah, contohnya misalnya kemarin, mungkin kita teman-teman tahu tentang Mahatma Gandhi kan. Mahatma Gandhi dia sangat mengagumi tentang kekristenan, tentang apa yang diajarkan Yesus dalam kehidupan, dalam kepribadian Yesus waktu Yesus masih ada di dunia. Tapi karena pola pikir orang Kristen yang salah arah, ya, yang tidak ada karakter Kristus, itulah sebabnya Mahatma Gandhi tidak menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Kalau seandainya kemarin orang Kristen ikut karakter Kristus, mungkin India saat ini sudah sebagian besar sudah Kristen. Ya. Nah, jadi saya di sini saya ingin sampaikan, Tuhan kasih tahu ke saya, Darmawan, kamu belajar satu hal di situ. Memang di situ kamu ditempa dengan banyak fakulti-fakulti yang pendalaman kekristenan yang cukup dalam, sehingga membuat istri saya ada sakit dan saya sendiri pun agak sulit mengerti kan. Tapi di balik itu Roh Kudus baru bicara setelah 1 minggu ke depannya, baru Roh Kudus kasih tahu saya tentang makna tujuan tersebut. Ya, tugas kita, maksudnya malam ini saya sampaikan juga. Sekarang kan kita lihat ya, kondisi kekristenan kita ini sangat memprihatinkan. Banyak orang sudah maksudnya tidak sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan ya. Dan akhir zaman kan sudah semakin hari semakin dekat ya. Makanya mari kita belajar dengan mendengarkan seperti yang diikuti ibadah Zoom online ini, kita belajar juga menteladani karakter Kristus. Dalam arti gimana ya? Kadang-kadang mohon maaf sebelumnya ya, kalau misalnya kita ingin mengajari tentang konsep kekristenan kepada orang, kita harus lihat orangnya dulu. Kita berkati dia dulu. Maksudnya dalam arti kehidupannya bagaimana, ya, sudah sampai sejauh mana. Ya, kita harus perhatikan dia punya kehidupan dulu, supaya dia merasa kita memberkati dia. Ya, baik itu kehidupan jasmaninya, ya, kehidupan sehari-harinya. Kita belajar untuk menabur. Menabur itu memberkati, khususnya orang yang hendak kita ibaratnya ingin supaya dia mengenal kekristenan. Jadi kadang-kadang ya kita hanya masukkan teori-teori gini kan,
tapi kita tidak pernah memperhatikan bagaimana kehidupannya, ya, apakah hidupnya itu bagaimana, ya. Jadi mereka bagaimana bisa mengenal Kristus kan? Hanya sebagai teori saja, ya. Jadi kita tidak bisa memberkati. Jadi intinya saya belajar malam hari ini, mungkin saya mau sharingkan juga, saya belajar malam hari ini, saya harus lebih banyak lagi menabur kan, memberkati kehidupan orang-orang yang di luar kekristenan yang saat ini membutuhkan uluran tangan kita supaya mereka bisa melihat kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menjangkau mereka. Satu. Yang kedua, Tuhan mengajari ke saya, ya, apapun kondisinya, kita harus tetap rajin berdoa. Mungkin orang Kristen selama ini kan seperti yang diajarkan Pastor John kan sudah mulai jarang berdoa. Ya, ketika kemarin istri saya sakit itu, 3 hari saya sungguh-sungguh doa kepada Tuhan sampai saya menangis kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan dengar doa saya. Jadi percayalah, dengan banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, terus kita menjadi teladan Kristus, ya, dalam arti ubahlah kepribadian kita yang selama ini tidak memiliki karakter Kristus, tidak menjadi pelaku firman, kita ubah supaya sedikit demi sedikit kemiskinan kekristenan yang terjadi di dunia ini, mulai dari saya, mulai dari teman-teman semua, sedikit demi sedikit kita kikis. Kita bantu Tuhan, ya, supaya kedatangan Tuhan ke dunia ini, Tuhan bisa lihat di dunia ini masih banyak orang yang punya iman, ya, supaya dunia ini masih bisa diselamatkan. Nah, mungkin itu konsep yang saya pelajari di seminar Hagai. Tapi secara singkatnya saya kasih tahu seperti ini. Makanya saya belajar, ya, saya juga sharingkan gimana harusnya saya harus introspeksi lebih banyak menabur, ya, memberkati orang-orang yang bisa kita berkati, ya, tidak hanya dengan uang, dengan memperhatikannya seperti yang dilakukan Pastor John kan, mendoakan orang, ya, segala macam lah. Kita juga harus mulai dari sana. Nah, jadi selain itu juga tetap harus konsekuen belajar firman, menjadi pelaku firman. Mungkin itu saja Pastor John. Terima kasih atas waktu. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Darman Lim untuk sedikit kesaksian dan sharing, ya. Oke, jadi apa yang tadi disampaikan itu berkaitan dengan apa yang kita bicarakan hari ini, ya, kemuliaan Allah dalam kodrat ilahi. Ada banyak orang Kristen dia tidak sadar tentang kodrat ilahi yang ada di dalam dirinya sehingga dia tidak bisa menjadi kesaksian, ya. Dan itulah sebabnya ketika Mahatma Gandhi kepingin mau jadi orang Kristen, tapi karena kena batu sandungan dari orang-orang Kristen bule-bule pada waktu itu, karena maklum orang India kan hitam, gitu ya. Jadi ketika dia mau masuk ke gereja, orang-orang bule, komunitas orang bule itu ada tulisan yang berkata, white only, hanya untuk orang-orang kulit putih. Waduh, Mahatma Gandhi dia tersinggung, dia benar-benar merasa seperti bahwa waduh ini dia ditolak, ya. Akhirnya dia tidak bisa menjadi orang Kristen, ya. Tapi kabar baiknya Pak Darmawan, saya mau sampaikan bahwa hari ini gereja yang juga terbesar nomor 2 setelah di Nigeria itu ada di India, ya, luar biasa karena India sekarang mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Nah, saya percaya negara-negara yang tertutup sekarang sedang terbuka dengan Injil, ya. Karena itu kita doakan terus, kita doakan pergerakan Allah supaya banyak orang Kristen tidak mengalami kemiskinan kekristenan, tapi mereka sadar mereka punya kodrat ilahi. Ya memang karena mereka banyak yang tidak diajari yang benar. Kalau mereka diajari yang benar, mereka akan melakukan yang benar, ya, saudara. Nah, orang tidak bisa melakukan yang benar karena dia tidak pernah diajarkan yang benar, ya. Itulah sebabnya itu kekristenan seperti itu lemah. Dan saya berdoa malam ini semua kita anak-anak Tuhan, dalam diri kita ada Roh Allah, ada Kristus, ada firman, kita berjalan sesuai dengan firman, ya. Oke, mari Bapak Ibu, saya mau berdoa untuk semua yang hadir malam ini. Siapa yang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan imani malam ini, oleh karena engkau adalah di dalam dirimu ada kodrat ilahi, maka engkau ada kuasa. Tadi firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1:12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Ya, kuasa supaya engkau menjadi anak-anak Allah. Letakkan tangan kirimu sekarang di bagian tubuhmu yang sakit, dan hari ini saya mau berdoa di dalam nama Yesus. Jama Tuhan Pak Darmawan, jama Ibu Weli Hukumun, jama Cifung, jama Pak Frans Angki. Aku berkata tidak ada lagi daging yang tumbuh di otaknya melebar.
berhenti sekarang dalam nama Yesus. Jamaah Tuhan Nathan, oh Tuhan, Ibu Om Giokim ada di sini sangat mengasihi anaknya. Kami percaya hati seorang ibu itulah hati Tuhan untuk anaknya. Kami berkata malam ini, Nathan, kau terima kesembuhan. Kami perintahkan semua dalam nama Yesus, trombositmu naik kembali normal, stabil dalam nama Yesus. Imani malam ini kuasa Tuhan sudah bekerja. Tuhan juga untuk Ibu Rosalyn, Pak Bruri, kami berkata Pak Bruri sehat, sembuh dalam nama Yesus. Dan sama berikan panjang umur, damai sejahtera dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Mata, dalam nama Yesus engkau sembuh, engkau pulih, engkau sehat. Jangan takut Ibu. Tuhan lihat perjuanganmu, Tuhan lihat kesungguhanmu, Tuhan lihat kesetiaanmu. Ada mujizat yang Tuhan sediakan beberapa waktu ini ke depan. Engkau lihat aliran mujizat kesembuhan sudah mulai mengalir dalam tubuhmu. Dan juga Tuhan untuk Ko Anto malam ini, Tuhan sembuhkan Ko Anto juga di dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan mengalir atas mulut Ko Anto, terima dalam nama Yesus. Tuhan sayang kepadamu, Tuhan mengasihi engkau di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Lince, Tuhan sudah lihat setiap doa-doa yang kau naikkan untuk pribadimu, untuk anak, mantu, cucumu. Dalam nama Yesus, kami doakan hari ini untuk Doni. Kuasa Tuhan bekerja untuk Doni di dalam nama Yesus. Kami berkata saat ini, Tuhan bela Doni, Tuhan nyatakan kebenaran, dan dengarkan ini pesan Tuhan Bu Lince untuk Doni. Kemuliaan Tuhan akan mengikuti Doni ketika Doni berjalan dalam firman, dan firman itu memimpin Doni. Firman itu kebenaran menjadi barisan depannya, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangnya. Kami percaya apa yang belum tercapai semua akan tercapai di tahun 2024 ini di dalam nama Yesus. Oleh karena doa seorang ibu yang percaya kepada Tuhan dalam nama Yesus, engkau sudah punya pengalaman-pengalaman di waktu-waktu yang lalu ketika engkau berseru, engkau berdoa, datang di altarnya Tuhan. Tuhan sudah mendengar doamu untuk pergumulan untuk anakmu Doni. Kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja saat ini, dan Tuhan sudah mengembalikan apa yang menjadi haknya dia, apa yang menjadi bagian dia. Tidak akan pernah diselewengkan kemanapun. Tuhan akan kembalikan itu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Semua orang tua yang hadir malam ini, anaknya yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Menantunya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Cucunya yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Mertuanya yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Kakak beradik yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus aku berkata malam ini, engkau akan lihat keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu. Dalam nama Yesus semua diberkati Tuhan. Dibuat Tuhan naik, tidak akan turun. Tidak akan gagal, semuanya berhasil. Tidak akan kalah, semuanya menang. Tidak akan rugi, semuanya beruntung. Di dalam nama Yesus tidak akan mengalami kemalangan, semua mengalami kemunculan. Di dalam nama Yesus tidak ada pintu-pintu yang tertutup bagimu. Semua pintu terbuka dengan mudahnya di tahun 2024 ini. Pintu-pintu keajaiban, pintu mujizat, pintu berkat, pintu kesembuhan, pintu kemenangan sudah terbuka bagimu. Dan inilah keselamatan dari Tuhan turun atas anak-anakmu yang malam ini sudah mengerti tentang kodrat ilahi dalam diri mereka. Tuhan, kami percaya mata dan hati Tuhan tertuju atas mereka. Tuhan berkati kebaktian malam ini, semua yang sudah terlibat di dalamnya, Tuhan memberkati, dan juga Tuhan memberkati kebaktian besok pagi, besok malam, dan juga kebaktian tanggal 27 di tempat Ibu Yeti. Hadirat kuasa Roh Kudus lawat kami semua. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta John. Ya. Selamat malam teman-teman semua. Bu Lince, ya Cifu. Terima kasih Pak John. Terima kasih Bu Lili. Jumpa lagi teman-teman. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Ya, Pak Frans Sangki. Berkati. Ya Bu Ros, Tuhan berkati, salam buat Pak Bruri. Tuhan berkati Pak Anto. Ya. Rosalyn, terima kasih Tuhan berkati. Ya, selamat malam teman-teman ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Ya, Bu Lince, salam untuk Doni ya. Pak Sianto. Ya, terima kasih Pak John. Oke, sip, sama-sama. Oke, teman-teman, salam buat keluarga semua. Bu Ong, salam buat Nata dan Cecenya ya. God bless you all. Bro Rosalyn, salam buat Pak Bruri, semuanya salam buat keluarga ya. God bless you. Bye-bye. Terima kasih Pak John.
Bye. Amin. Sama-sama. Tuhan berkati semuanya. Bye.